Kita bernyanyi ketika badai menerjang, nomor 651 ayat 1. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar aku ke tanganmu. Hanya padamu Tuhan harapanku, percayakan kepadamu ya Tuhan, ku menyerahkan hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama ingin memulai pendalaman kitab suci kita. Selalu pastor katakan, orang yang hebat adalah orang yang akrab dengan kitab suci. Karena dari kitab suci itulah kita mengenal Allah yang penuh rahim. Dan siapa itu Allah yang penuh rahim? Pasti ada dalam diri Yesus, sang sahabat sejati kita. Maka tema pertemuan kita pada yang pertama ini adalah bagaimana Yesus adalah sahabat di saat-saat kita putus asa atau di saat-saat kita kehilangan harapan. Yesus selalu menjadi sahabat kita. Oleh karena itu, selama kita pendalaman kitab suci, ambil kitab sucinya, kita bersama-sama buka kitab suci agar kita akrab dengan Yesus melalui kitab suci. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita sungguh pantas, agar kesempatan yang indah ini yaitu pendalaman kitab suci menjadi pendalaman iman kita dan kita mampu menjadi sahabat Yesus yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kesempatan bagi kami untuk pendalaman kitab suci pada bulan kitab suci 2021 ini sungguh-sungguh membuat hidup kami semakin akrab dengan kitab suci dan pertama-tama menghidupi Yesus dalam kehidupan kami, sang sahabat yang sejati. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu, tuntunlah kami semua, berkatilah kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, suster, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah pada bacaan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Kisah ini diawali dengan Yesus yang menyuruh orang-orang banyak itu pulang dan menyuruh para murid untuk segera naik ke perahu dan berlayar. Setelah itu Yesus naik ke suatu bukit dan di situ ia berdoa. Kira-kira jam 3 Yesus mengikuti para murid yang sudah berlayar kurang lebih beberapa mil di tengah danau. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus berdoa cukup lama sehingga ia baru menyusul para murid sekitar jam 3. Dan kedatangan Yesus untuk menyusul para murid disambut oleh para murid dengan ketakutan. Mereka mengira bahwa Yesus itu hantu. Tetapi ketika Yesus dekat dengan para murid, mereka mengenal dia dan Yesus mengatakan bahwa itulah dia. Saat itu Petrus yang melihat Yesus berjalan di atas air ingin seperti Yesus. Petrus ingin juga berjalan di atas air. Karena itu Yesus mengatakan kepadanya, "Datanglah." Dan Petrus pun datang. Dan kita tahu apa yang terjadi. Petrus melangkah ke atas air dan tenggelam. Lalu Yesus menolong Petrus sehingga ia tidak tenggelam. Singkat kata, setelah cerita itu, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Anak Allah. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari bacaan yang baru saja kita dengar ini? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan bacaan yang baru saja kita dengar. Yang pertama itu tentang hal berdoa. Yesus sendiri adalah Allah dan manusia. Walaupun ia Allah, namun ia juga mempunyai kemanusiaan yang diungkapkannya dengan berdoa. Dalam keadaan tertentu, Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Di sini Yesus mengajarkan kita bahwa sangat penting kita hidup dengan perlunya berdoa. Lalu yang berikut, apa yang perlu kita sadari? Yang kedua adalah dalam peristiwa angin ribut. Pada saat angin ribut, danau bergelora dan ombak begitu tinggi. Dari hal ini kita dapat mempelajari bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, tidak selamanya mulus. Bahwa dalam setiap perjalanan pasti ada titik di mana kita mengalami musibah, masalah, dan tantangan.
Oleh karena itu, menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus yang harus kita sadari bahwa kita pasti menemui masalah dalam hidup kita. Itulah panggilan kita menjadi orang Kristen. Lalu yang berikut, hal yang perlu kita pelajari adalah ketika Yesus datang kepada para murid. Dari kejauhan para murid mengira Yesus adalah hantu. Tetapi ketika dekat dan semakin dekat, mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Apa yang dapat kita belajar dari hal ini? Di sini kita dapat belajar bahwa sesuatu yang kita ketahui dengan tidak jelas, jangan kita mengira bahwa hal itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, jika kita mendapat sesuatu yang belum benar, kita harus mencari tahu sejauh mana hal itu benar. Sehingga kita dapat menilai sesuatu sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Karena terkadang ada begitu banyak gosip dan hal-hal yang tidak benar kita katakan kepada sesama dan orang lain. Lalu hal yang berikut adalah tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang percaya. Ini adalah inti dari bacaan hari ini. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus pun ingin seperti Yesus. Kita ingin mengikuti Yesus dan ingin menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu sering kita jatuh, mengalami masalah, mengalami musibah dan tantangan-tantangan lain. Memang banyak kali kita bimbang dan harus berbuat apa kita tidak tahu. Tetapi dalam keadaan yang sungguh-sungguh tidak enak, Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus ada bersama kita. Maka Yesus mengatakan kepada kita, datanglah, Yesus selalu ada untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, percayalah sesulit apapun kehidupan kita, Yesus itu selalu ada untuk kita. Hanya yang menjadi persoalan adalah apakah kita mau datang kepada Yesus atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan utama. Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu yang terakhir, kita harus selalu ingat dan selalu sadar bahwa Yesus Kristus yang kita imani adalah Tuhan Allah kita. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan, pastor, suster, frater, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang putus asa. Saya yakin, saya sebagai suster, pastor, frater, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih, apa yang disampaikan oleh frater tadi di dalam penjelasan teks dan permenungan ini sungguh menguatkan hati kita, teristimewa pada saat kondisi saat ini. Sabda ini kiranya sungguh menguatkan saya, pastor, suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam situasi kita yang sungguh mungkin menakutkan, mencemaskan. Dari saya sendiri, tidak ada kamus putus asa sebenarnya di dalam iman Katolik. Yang ada itu pengharapan. Sungguh yakin, pastor, suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, dalam situasi khususnya pada masa pandemi saat ini, di dalam segala situasi yang kita alami, saya juga mengalami sebenarnya ketakutan yang dialami oleh para murid. Banyak gelombang kehidupan yang ada di dalam kehidupanku, kehidupan keluarga, umat beriman yang saya alami dan juga saya dengarkan dan juga saya layani. Tapi secara pribadi, sebagai umat beriman, saya sungguh yakin apa yang disampaikan oleh sabda Tuhan tadi dan juga dijelaskan oleh frater dalam permenungan, bahwa Yesus memang menjadi sahabat di dalam perjalanan kehidupan, di dalam seluruh perjuangan. Mungkin seperti apa yang kita dengar, dan hari ini saya dengar juga ya, bahwa ada orang yang menggantung diri, bahkan ada yang membunuh satu keluarga. Itu sesuatu ungkapan yang kurang beriman, tetapi seperti yang disabdakan Yesus kepada kita, Dia adalah sahabat seperjalanan kita. Maka tidak ada kamus putus asa dalam diri kita di dalam perjuangan hidup.
Semoga apapun tantangan di dalam kehidupan kita, ombak kehidupan kita, kita sungguh menyadari bahwa Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita. Demikian kiranya yang dapat saya bagikan dan sungguh saya yakini sebagai pastor, suster, frater, Bapak Ibu, dan kaula muda, kita sungguh didampingi oleh Yesus yang adalah sahabat seperjalanan kita. Jangan takut, ini aku. Saya mengimani itu dan saya sungguh percaya bahwa kita mengimani hal yang sama. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan permenungan dari suster membagi pengalaman dan juga penjelasan teks dari frater, kita disadarkan bahwa hidup kita adalah satu perjalanan. Dalam perjalanan itu kita akan mengalami jatuh bangun, suka duka, keraguan, kecemasan, sampai kepada tidak percaya dengan Allah itu sendiri. Dalam situasi kesesakan, keraguan, dan penderitaan ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Yesus. Karena Yesus sendiri menyatakan, datanglah kepadaku. Kita datang dengan hati penuh harapan untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Karena Kristus sungguh bertindak bagi kita, menyelesaikan persoalan kita tepat pada waktunya. Untuk itu dengan iman dan harapan, marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita secara spontan di antara kita. Dari sini dipandu oleh kami semua, nanti doa umat akan dibawakan oleh suster, frater, suster juga, pastor, dan saya, ditutup dengan doa Bapa kami. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah juga menyampaikan doa sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing, sesuai dengan persoalan kita masing-masing kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menyatakan, datanglah kepadaku. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau sahabat seperjalanan kami. Kami mempersembahkan seluruh umat-Mu di dalam segala kecemasan, duka, dan derita yang mereka alami. Semoga Engkau hadir, menghibur, menopang, dan memberkati mereka. Teristimewa bagi mereka yang sakit, Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi para semua orang yang bekerja, yang setiap hari berusaha untuk mencari nafkah bagi kehidupan mereka masing-masing. Kiranya dalam segala kesulitan dan penderitaan yang mereka alami, Engkau hadir bersama mereka agar hati mereka kuat dan mereka siap untuk terus berjuang demi kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari yang penuh rahmat ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang terpapar virus corona. Mereka yang masih sakit, Engkau berikan rahmat kesembuhan. Mereka yang sudah meninggal dunia, Engkau berikan rahmat kehidupan kekal. Dan bagi saudara-saudari kami yang menolong untuk mengatasi pandemi ini, semoga diberikan rahmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau mengajarkan kami agar kami juga menjadi sahabat-sahabat dalam perjalanan hidup kami. Agar kami saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah dengan pendalaman kitab suci ini, kami mampu menjadi sahabat-sahabat di tengah dunia ini. Karena kami percaya Bapa, untuk itulah kami diutus ke tengah dunia ini. Teristimewa untuk sahabat-sahabat bagi saudara-saudari kami yang memerlukan uluran tangan kami di masa-masa seperti sekarang ini karena pandemi corona ini. Bantulah kami selalu ya Bapa, agar menjadi sahabat-sahabat yang baik selama kami hidup di tengah dunia ini. Marilah
kita mohon. Allah Bapa di surga, kiranya demikian doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari di mana saja berada, marilah kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tanganmu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang, dan tumbuhkanlah pula di dalam hati kami, di dalam budi kami, kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendalaman kitab suci tema pertama sudah selesai. Dalam proses ini, kalau memang ada sesuatu yang menarik, yang menggugah hati Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu jelas datang dari Tuhan. Kalau sesuatu yang kurang baik atau yang tidak menyenangkan, itu sungguh datang dari kami. Kami mohon semoga kita semakin mencintai kitab suci, karena dengan belajar kitab suci, membaca kitab suci, kita mengenal Kristus yang sesungguhnya. Kiranya demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita mohon berkat Tuhan melalui pastor kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua teristimewa pada kesempatan bulan kitab suci ini. Kita selalu diberi kekuatan untuk akrab dengan kitab suci. Seluruh keluarga kita, komunitas kita diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pastor, suster, prater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mengakhiri dengan nyanyian Ketika Badai Menerjang nomor 651 ayat 2. Engkaulah Tuhan penerang jalanku, Engkau cahaya jalanku, Engkau penghibur hatiku yang remuk. Ketika jiwaku meredup, hanya padamu Tuhan harap